Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasalim. Matahari pagi baru saja menyembul dari balik bukit, ketika Wali Paidi melangkahkan kaki ke jalur pendakian Gunung Argopuro dari arah Bremi. Udara dingin menusuk, tapi ia tetap mengenakan sarung, baju koko hitam sederhana, peci hitam khas santri, dan membawa ransel kecil berisi rokok, air minum, sepotong roti tawar, dan satu buah tasbih dari kayu gaharu. "Sendirian, Mas?" tanya seorang porter lokal, yang tengah mengobrol dengan pendaki lain di pos registrasi. "Ndak sendirian, Mas. Bareng Allah," jawab Paidi dengan senyum khasnya, tenang tapi menyentuh. Ia tidak membawa tenda, tidak pula perlengkapan naik gunung yang umum. Hanya sandal gunung tua dan tongkat kayu, yang tampak dibuat sendiri dari ranting pohon jati. Pendaki lain sempat memandang aneh. Ada yang tersenyum sinis, ada pula yang geleng-geleng kepala. Namun Paidi tetap melangkah perlahan, mulutnya tak henti-henti melantunkan zikir, seakan setiap langkahnya adalah bagian dari ibadah panjang. Gunung Argopuro bukan gunung biasa. Ia memanjang, memiliki banyak cerita, sejarah, dan misteri. Banyak yang bilang, inilah gunung dengan jalur terpanjang di Jawa. Tapi bagi Wali Paidi, panjangnya jalur bukan halangan. Ia justru tertarik pada kesunyian gunung ini, suatu tempat yang tepat untuk suluk, menyepi, dan mendekat lebih dalam kepada Allah. Saat berjalan melewati hutan cemara pertama, udara mulai lembab. Suara binatang hutan bersahut-sahutan. Wali Paidi berhenti sejenak, menghela napas dalam-dalam. Ia mengangkat tangannya dan berdoa lirih. "Ya Allah, hamba tidak tahu apa yang akan Engkau tampakkan di perjalanan ini. Tapi Engkau maha tahu niat di hati hamba. Jagalah langkah ini ya Rob." Lalu ia lanjutkan perjalanannya, melewati pohon-pohon tinggi yang seolah membisikkan sesuatu. Daun-daun yang gugur seperti menari menyambutnya. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki lain. Ketika menoleh, tak ada siapapun. Paidi hanya tersenyum, seolah tahu bahwa sejak awal dirinya tidak benar-benar sendiri. Menjelang siang, ia sampai di sebuah titik datar di jalur pendakian yang cukup lapang. Di sana, sekelompok pendaki tengah beristirahat. Mereka tampak lelah, ada yang merokok, ada pula yang tertidur di bawah flysheet seadanya. Salah satu dari mereka melihat Paidi dan menyapanya. "Mas, Anda dari pesantren mana?" "Dari jalanan Mas," jawab Paidi sambil tersenyum. "Sekolahnya di langit, gurunya kadang lewat dalam mimpi," katanya lagi. Pendaki itu tertawa kecil, tak mengerti. Tapi ada satu dari mereka yang memperhatikan Paidi dengan heran, sorot matanya berbeda, campuran antara kagum dan curiga. Saat para pendaki itu kembali melanjutkan perjalanan, Wali Paidi memilih tetap di tempat. Ia menggelar sajadah tipis di atas tanah, mengambil air wudhu dari botol kecil, lalu sholat 2 rakaat. Tak lama setelah itu, angin berembus kencang, dan awan gelap tiba-tiba menggulung. Wali Paidi menatap langit, lalu berzikir dengan lirih. Suasana berubah drastis. Alam seperti menyadari kedatangannya. Ia melanjutkan perjalanan memasuki jalur yang lebih sunyi. Di sini, pepohonan semakin rapat. Cahaya matahari tak lagi menembus tanah, dan udara menjadi berat. Wali Paidi berjalan pelan, setiap langkahnya dibarengi zikir. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Ketika ia melangkah melewati sebuah pohon besar berlumut, seekor burung hitam melintas cepat di atas kepala. Paidi berhenti, lalu terdengar gemerisik di semak sebelah kiri. Tapi ia tak menoleh, hanya menggenggam tasbihnya erat. "Assalamualaikum, wahai makhluk Allah yang ada di tempat ini. Saya hanya lewat, bukan untuk mengganggu, tapi untuk menenangkan diri," gumamnya. Tiba-tiba, hutan yang tadinya riuh oleh suara jangkrik dan burung menjadi sunyi. Hening, sunyi sekali. Bahkan langkah kaki Paidi pun seperti tak bersuara. Ia tahu,
perjalanannya baru saja dimulai. Dan Argopuro bukan sekadar gunung biasa, ia adalah pintu ke alam lain. Langit mulai murung, ketika Wali Paidi menapaki jalur setapak menuju Cikasur. Awan menggumpal di atas, dan kabut perlahan turun, meliputi pohon-pohon tinggi, seperti tirai lembut dari dunia lain. Angin berhenti bertiup, tak ada suara burung, jangkrik pun mendadak bungkam. Hanya bunyi langkah sendal jepit Wali Paidi di tanah basah, yang terdengar pelan. Sunyi, tapi bukan sunyi biasa, ini sunyi yang menggetarkan dada. Tiba-tiba, suara azan terdengar jelas, lantang, tapi seolah bergema dari balik dimensi yang tak kasat mata. Wali Paidi berhenti, hatinya gemetar. Suara itu begitu syahdu, tapi juga menyimpan rasa ganjil. Terlalu nyaring untuk sekadar gema dari pendaki lain. Terlalu dekat untuk suara dari masjid jauh di kaki gunung. Subhanallah, bisiknya pelan. Ia memandang sekeliling. Kabut begitu tebal, jarak pandang hanya 2-3 meter. Ia tak melihat seorang pun. Tapi suara azan itu terus berlanjut, dengan tempo lambat, nada sendu, dan gema tak wajar. Wali Paidi memejamkan mata sejenak, lalu tersenyum. Jika ini panggilan dari langit, maka hamba datang. Jika ini ujian dari yang tersembunyi, maka hamba berlindung pada Allah, gumamnya. Ia menggelar sajadah kecil, di tengah jalur sempit yang basah oleh embun dan tanah. Tak peduli kabut makin tebal, ia berwudu dari botol, lalu sholat 2 rakaat dengan khusyuk luar biasa. Suara azan seketika berhenti saat ia takbiratul ihram. Saat ia sujud terakhir, terdengar suara langkah kaki berat, menghampiri dari belakang. Pelan, tapi menggetarkan tanah. Ia tak goyah. Setelah salam, ia tetap duduk di atas sajadah, memejamkan mata dan melanjutkan zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah, gumamnya. Suara langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Lalu terdengar napas kasar, panjang, berat, seperti sesuatu yang besar berdiri di balik punggungnya. Tapi Wali Paidi tak menoleh. Ia malah bersenandung lirih, Allah, Allah, Allah maujud. Suara napas itu perlahan melemah, lalu berubah jadi angin sepoi. Kabut mendadak tersibak, dan sesosok bayangan putih tinggi melintas cepat di hadapannya, meninggalkan aroma wangi yang sulit dijelaskan. Campuran harum bunga melati dan bau tanah basah. Wali Paidi membuka mata dan berdiri. Jalur di depannya kini tampak jelas. Di tengah jalan, tergeletak sepotong kain putih lusuh. Ia mendekati kain itu. Tertulis di atasnya huruf-huruf Arab yang mulai pudar. Fadkoruni askurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Paidi mengambil kain itu, melipatnya pelan, dan menyimpannya dalam tas kecilnya. Terima kasih atas panggilannya, gumamnya. Entah siapa engkau, tapi engkau membawaku lebih dekat kepadanya. Ia melanjutkan perjalanan, tapi kali ini, langkahnya terasa lebih ringan. Seolah bumi pun ikut mendukung langkah-langkah sang santri muda. Suara alam mulai kembali, burung berkicau, daun bergoyang, dan angin mulai berembus lembut. Namun, dari balik kabut yang belum sepenuhnya sirna, samar terdengar suara perempuan tertawa, pelan, tipis, dan menggema panjang. Tawa itu tak seperti tawa manusia biasa. Tawa itu mengandung duka lama dan jeritan sunyi. Paidi berhenti sejenak. Ia tahu, perjalanan menuju alam yang tersembunyi baru saja dimulai. Kabut perlahan menipis, saat Wali Paidi melangkah keluar dari jalur sunyi, yang tadi mengantarkannya pada suara azan misterius. Matahari sudah condong ke barat, tapi cahayanya masih terhalang rimbunnya pepohonan tinggi. Jalur mulai menurun sedikit, menuju wilayah terbuka yang dipenuhi alang-alang tinggi. Angin sore mulai berhembus pelan, membawa bau tanah, lumut, dan sesuatu yang tak biasa, seperti aroma dupa basah yang terbakar setengah. Di depan sana, tampak sekelompok pendaki berjumlah 5 orang,
tengah beristirahat di bawah pohon besar. Mereka tampak seperti pendaki pada umumnya, membawa ransel besar, matras, kompor kecil, dan pakaian outdoor. Tapi ada sesuatu yang aneh pada mereka. Wajah-wajahnya tampak pucat, kaku, dan pakaian mereka seperti dari era lama. Salah satu dari mereka berdiri dan melambai. "Assalamualaikum, Mas," serunya. "Waalaikumsalam," jawab Paidi sambil tersenyum, namun ia tetap waspada. Wali Paidi mendekat, dan mereka menyambutnya ramah. Namun semakin dekat, Paidi menyadari tas-tas mereka sobek, tali-tali karier tampak lapuk, dan sepatu mereka sudah tidak layak pakai. Seolah mereka telah mendaki selama puluhan tahun, tanpa pernah turun. "Apa sampean dari arah bawah?" tanya salah satu dari mereka, seorang pemuda berkacamata, dengan peluit usang tergantung di lehernya. "Iya, saya dari Bremi," jawab Paidi santai. "Sampean semua dari mana?" tanya Paidi. "Kami sudah lama di sini," jawabnya lirih, matanya menunduk. Salah satu pendaki wanita berjaket biru tua, yang warnanya sudah memudar berkata pelan, "Kami hilang sejak tahun 1999. Saat itu kabut datang, dan kami tak bisa keluar dari jalur." Paidi terdiam sejenak, lalu duduk bersila di depan mereka. "Innalillahi, jadi sampean semua ini?" Mereka tidak menjawab, hanya tersenyum samar, dan wajah-wajah mereka terlihat damai, namun menyimpan kesedihan mendalam. Wali Paidi menunduk, mengambil tasbihnya, dan mulai membaca doa. "Ya Allah, jika mereka adalah ruh-ruh yang tersesat, maka terangilah jalan mereka. Jika mereka sedang diuji, maka ringankanlah beban mereka." Seketika angin berembus kencang, dan daun-daun kering berputar membentuk pusaran kecil. Pendaki-pendaki itu menatap langit, lalu satu persatu mengucapkan, "Terima kasih, Mas, sudah mau mendoakan kami." Seketika, tubuh mereka perlahan memudar, seperti asap yang tertiup angin. Dalam hitungan detik, tempat itu kosong. Hanya menyisakan selembar tiket pendakian tahun 1999 yang tergeletak di tanah, setengah lapuk, namun masih terbaca. Wali Paidi memungut tiket itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena iba. Ia tahu, gunung ini bukan hanya tempat bersemayamnya pohon dan kabut, tapi juga cerita-cerita yang belum selesai, arwah-arwah yang belum sampai pulang. Ia berdiri, memandang langit. Awan bergerak pelan, hutan kembali sunyi. Tapi kini sunyinya bukan sunyi yang menyeramkan, melainkan sunyi yang penuh makna. Ada yang mati karena tersesat, tapi lebih banyak lagi yang tersesat karena lupa jalan pulang kepadanya, gumam Paidi. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia sempat melihat tulisan pudar di batang pohon besar tempat para pendaki tadi duduk. Tulisan itu tertoreh seperti ukiran kasar. "Jangan percaya kompas, jangan percaya peta. Hanya percaya pada Yang Maha Penunjuk Jalan." Paidi mengangguk pelan, lalu ia melanjutkan perjalanan menuju Cikasur, tanpa mempercepat langkah, tanpa menoleh ke belakang. Tapi tak jauh dari sana, kabut kembali turun, dan suara tangisan lirih seorang perempuan, terdengar samar dari arah barat. Suara itu, seperti mengundangnya untuk tetap tinggal. Langit perlahan meredup, cahaya jingga, terakhir terselip malu-malu di balik pucuk pohon, lalu menghilang. Senja berubah menjadi malam tanpa aba-aba. Di jalur setapak menuju Cikasur, Wali Paidi melangkah dengan tenang, hanya ditemani cahaya remang dari lampu senter kecil yang menggantung di dadanya. Kabut tipis masih turun, menempel di bulu-bulu rumput dan menyelimuti dedaunan. Tapi ada satu hal yang membuat langkahnya terhenti. Tangisan, lirih, sayup, terputus-putus. Seperti suara perempuan, Paidi berdiri diam. Ia tahu betul, gunung ini menyimpan banyak cerita. Dan tidak semua suara layak diikuti. Tapi suara itu terdengar begitu dekat, dan sangat menyedihkan. Tangisan itu, datang dari balik semak-semak di sisi jalur. Wali Paidi tidak gegabah.
Ia duduk bersila di tengah jalur, membuka tasbih, lalu memejamkan mata. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la ilaha illallah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tiba-tiba, suara tangis itu berhenti. Hening sesaat, lalu, terdengar tawa lirih menggantikan tangis. Tawa itu menggema panjang, perempuan, serak, dan dingin. Paidi tetap diam, tidak membuka mata, lalu angin berputar kencang di sekitarnya. Daun-daun berjatuhan seperti hujan kecil. Dan saat ia membuka mata perlahan, sosok itu sudah berdiri di depannya. Rambut panjang acak-acakan menjuntai sampai tanah. Bajunya putih, robek di sana-sini. Wajahnya pucat, dan matanya hitam, kosong, dalam seperti lubang tak berdasar. Di bibirnya, senyum yang justru terasa seperti luka lama. Sosok itu mengambang beberapa sentimeter di atas tanah. Tak berkata apa-apa, hanya menatap Paidi, penuh nestapa. "Kenapa kau menangis, Mbak?" tanya Paidi lembut. Sosok itu tidak menjawab, tapi perlahan wajahnya berubah, dari menyeramkan menjadi penuh luka dan derita. Suaranya bergetar saat berbicara. "Aku dulu manusia, pendaki. Aku diperkosa di jalur ini. Dibuang ke jurang, tak pernah ditemukan. Tubuhku hancur. Orang tuaku mencariku bertahun-tahun. Tapi aku tetap terjebak di sini," katanya. Paidi menunduk, hatinya perih. Ia bukan hanya melihat makhluk halus, tapi jejak luka yang dibiarkan menggantung di antara dua dunia. "Maukah kau didoakan?" tanya Paidi pelan. Sosok itu mengangguk perlahan. Air mata mengalir di pipinya yang pucat. Paidi pun berdiri, mengambil air wudhu dari botol, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah salam, ia membaca surat Yasin dengan suara lirih yang menggema lembut di antara hutan malam. Angin berhenti, waktu seakan berhenti, dan ketika ayat terakhir selesai dilafalkan, sosok itu pun tersenyum. Tubuhnya mulai memudar seperti kabut pagi. Tapi sebelum menghilang, ia berkata, "Terima kasih, Mas. Sekarang aku bisa pulang. Doakan pula para perempuan yang jasadnya tidak ditemukan, agar tidak gentayangan seperti aku." Lalu, hening. Yang tersisa hanyalah bau bunga Kamboja samar, dan seutas pita merah yang tergeletak di tanah. Paidi memungutnya. Ada nama di ujung pita itu, "Sudah pudar, Rani." Wali Paidi menghela napas dalam dan berkata, "Kadang yang membuat makhluk tak kembali bukan karena mati, tapi karena kezoliman yang tak ditebus." Ia lalu melanjutkan langkah, masuk lebih dalam ke jalur menuju Padang Cikasur. Malam itu makin gelap, tapi hati Wali Paidi justru makin terang. Setiap pertemuan, seaneh apapun, selalu ia anggap sebagai panggilan dakwah dari alam yang tidak semua orang bisa jamah. Namun, tak jauh dari jalur itu, sepasang mata merah besar mengintai dari balik pohon. Nafas berat terdengar, dan ranting-ranting berguguran. Malam belum selesai, ujian berikutnya telah menunggu. Langkah Wali Paidi semakin pelan, saat jalur mulai menyempit. Dahan dan akar pohon saling bersilangan, seperti pagar alam yang membatasi. Udara malam, di jalur menuju Cikasur makin dingin, menusuk tulang. Aroma hutan basah bercampur bau kayu tua, menyelimuti jalur. Tak ada suara selain dengung serangga, dan langkah sandal gunungnya yang berat namun pasti. Tapi entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Ada tekanan tak kasat mata, seolah bumi yang ia pijak, enggan dilewati. Pepohonan meliuk seperti menatapnya, dan tiba-tiba, semua suara lenyap. Sunyi, tanpa angin, tanpa gerak. Wali Paidi berhenti. Ia menunduk sebentar, lalu merapikan peci, dan menguatkan cengkeraman tangannya pada tasbih kayu gaharu. "Allah Ma'ana," bisiknya. Tiba-tiba, ranting pohon patah dengan suara keras. Diikuti oleh derap langkah berat, seperti kaki gajah menghentak tanah. Suara napas kasar dan panjang menggema dari balik semak gelap. Daun-daun berjatuhan, dan dari balik kegelapan itu muncul sosok raksasa hitam, tinggi lebih dari 2 meter.
berbulu lebat dari kepala hingga kaki. Matanya merah menyala, giginya runcing, lidahnya menjulur menjilat udara. Dadanya membusung dan suaranya, "Santri kecil, jangan kau lanjutkan perjalananmu." Wali Paidi tetap berdiri tenang. Tak mundur sedikit pun. Ia menatap tajam ke arah makhluk itu. "Kenapa? Bukankah bumi ini milik Allah?" tanya Paidi. "Tempat ini, jalur terlarang. Tak semua manusia bisa melintasinya. Ini wilayahku." Geram makhluk itu, suaranya mengguncang dedaunan. Wali Paidi menghela napas, lalu menurunkan tas ranselnya. Ia duduk bersila, lalu mengangkat tangan. "Ya Allah, jika makhluk ini ciptaanmu, maka jinakkanlah ia. Jika ia adalah makhluk durhaka, maka tundukkan dengan asmamu." Ia membaca surat An-Naml ayat 30 dan 31, dengan penuh kehusyukan. "Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrohmanirrohim. Ala ta'lu, alaya waktuni muslimin." Seketika itu, makhluk besar itu terjerit keras. Matanya membelalak, tubuhnya mengejang seperti ditarik sesuatu dari dalam. Ia menggelinjang, lalu perlahan tubuhnya mengecil, dan berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah kompang-camping, rambut gimbal, dan kulit legam seperti arang. Ia jatuh tersungkur di hadapan Wali Paidi. Matanya basah. Sudah ratusan tahun aku dikutuk menjaga jalur ini, menakuti manusia, menyesatkan pendaki. Aku, dulu adalah pertapa tua yang sombong. Sering mengganggu para pelintas, menyesatkan santri yang suluk ke gunung, katanya sambil menunduk. Wali Paidi mengusap pundaknya perlahan dan berkata, "Allah itu Maha Pengampun. Tapi sombong adalah api paling tua. Kau harus kembali kepadanya." Orang tua itu menangis. Tangisnya menggema ke seluruh hutan, membuat binatang malam bersahut-sahutan. Ia menunduk, dan mengucapkan dua kalimat syahadat. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Langit yang semula gelap tiba-tiba terbuka sedikit. Seberkas cahaya bulan menembus awan, menyinari tempat itu. Angin kembali berhembus. Alam seolah menerima taubat lelaki itu. Sebelum lenyap menjadi cahaya putih, lelaki tua itu berpesan, "Waspadalah, di utara jalur ini ada pasar gaib. Jangan tergoda oleh apapun. Mereka bisa menyesatkan, bahkan yang hatinya sudah bersih." Lalu, hening. Wali Paidi berdiri. Ia menatap langit sejenak dan berkata pelan, "Suluk ini tak sekadar sunyi, tapi penuh ujian. Tapi Allah takkan tinggalkan hambanya yang bertawakal." Ia melanjutkan perjalanan ke arah padang rumput yang luas, menuju Cikasur. Di kejauhan, tampak langit menyisakan cahaya rembulan pucat, yang menyinari jejak langkahnya. Tapi benar saja, di utara sana, samar-samar mulai terdengar suara ramai, suara pasar, gamelan, dan tawar-menawar. Bukan dari dunia manusia. Malam telah larut, namun langkah Wali Paidi belum juga berhenti. Jalur menuju Cikasur kini terbuka lebar. Hamparan padang ilalang membentang, sejauh mata memandang. Cahaya bulan, menggantung pucat di langit. Tapi yang paling mencolok bukan cahaya, melainkan suara. Ya, suara dari arah utara, dari balik lekukan padang. Bukan suara binatang, bukan desir angin, tapi suara pasar, ramai, penuh tawar-menawar. Ada bunyi gamelan Jawa yang mendayu-dayu, suara perempuan menawarkan makanan, tawa anak-anak, bahkan suara sapi dan kambing. Wali Paidi berdiri tegak, tidak takut, tapi juga tidak langsung menghampiri. Ia tahu persis dari mana suara itu berasal. "Pasar sengaja dibuka malam ini," gumamnya. "Pasar itu bukan sembarang pasar. Ini adalah pasar gaib. Tempat berkumpulnya para makhluk dari alam lain. Konon, hanya muncul di waktu-waktu tertentu, di tempat yang tak tentu. Namun malam ini, pasar itu muncul, seolah menyambut kehadiran Wali Paidi." Langkah Paidi terarah ke sana. Tanpa ragu, kabut mulai menebal kembali, menyembunyikan realitas.
Tapi ketika ia menembus kabut itu, pemandangan berubah drastis. Di hadapannya terbentang pasar besar. Tenda-tenda berwarna merah dan kuning. Lampu-lampu gantung dari botol kaca. Para pedagang berjubah, bertanduk, berambut api, atau bermata tiga. Tapi semua tampak damai, tertib, dan terlalu biasa. Seseorang menyambutnya. Seorang lelaki bertubuh besar, berkepala kerbau. "Selamat datang. Anda ditunggu di balai tengah." Paidi tidak menjawab. Ia melangkah perlahan melewati lorong pasar. Di kiri kanan, para makhluk gaib berjualan aneka barang. Keris, air mata jin dalam botol, dan makanan yang mengeluarkan aroma luar biasa. Sate, nasi uduk, hingga kopi. Seorang perempuan cantik mendekat, membawa nampan perak berisi kue-kue aneh. "Silakan, Mas. Ini kami buat khusus untuk tamu istimewa seperti Anda," katanya sambil tersenyum. Paidi hanya tersenyum. "Apa kalian menjual sesuatu yang tak kasat mata?" Perempuan itu tersenyum miring. "Kami menjual rasa, perasaan. Ingin tahu rasanya bahagia abadi? Atau rasa bisa melihat takdir?" Paidi melangkah menjauh. Di tengah pasar, sebuah balai besar berdiri. Di dalamnya, duduk makhluk tinggi mengenakan jubah putih, wajahnya tertutup kabut tipis. Ia menyambut Paidi dengan hormat. "Mas Paidi, sudah lama kami menunggu manusia yang bersih hatinya, untuk masuk ke wilayah ini tanpa terjebak hawa nafsu." Paidi duduk bersila. "Lalu, apa yang kalian inginkan dariku?" Makhluk itu menjawab dengan suara dalam, "Kami, para jin penghuni Argopuro, selama ini tak mampu keluar dari lingkaran dunia bawah. Kami menguji pendaki dengan pasar ini. Banyak yang tergoda, hanya sedikit yang bisa menolak. Tapi engkau masuk tanpa rasa lapar, tanpa rasa ingin. Engkau hanya datang dengan zikir." Paidi terdiam, lalu bertanya, "Kalau begitu, apa maksudnya aku dibawa ke sini?" Makhluk itu menjawab, "Kami butuh doa. Kami ingin bebas dari kebergantungan pada dunia. Kami ingin pulang." Paidi pun berdiri, mengangkat kedua tangannya, dan melantunkan doa dalam bahasa Arab, yang lembut namun kuat. Setiap kalimat keluar, cahaya memancar dari tubuhnya. Pasar mulai bergetar, tenda-tenda bergetar, suara gamelan menjadi hening, dan satu persatu makhluk jin menangis. Tangis itu bukan tangis kesakitan, tapi kelegaan. Perlahan pasar itu lenyap, seperti fatamorgana disapu angin. Cahaya bulan kembali menyinari padang Cikasur. Wali Paidi berdiri sendirian di tengah ilalang. Tidak ada pasar, tidak ada jin, tidak ada suara. Yang tersisa hanyalah batu kecil, berbentuk bulat sempurna di kakinya. Paidi memungutnya. Di balik batu itu tertulis ukiran halus. Manusia yang menolak dunia, akan diberikan dunia yang sebenarnya. Paidi tersenyum kecil. Namun di ujung jalur, bayangan putih mulai muncul, sosok-sosok dayang berjubah dari zaman kerajaan. Langit sudah menghitam, saat Wali Paidi sampai di tepian danau Taman Hidup. Udara lembab menyelimuti seluruh tubuhnya, kabut turun seperti sutra putih, yang dililitkan perlahan di antara batang pohon. Sesekali suara kodok bersahutan, dengan desir angin, menciptakan irama sunyi, yang justru membuat hati Wali Paidi semakin tenggelam dalam tafakur. Ia meletakkan ransel kecilnya di bawah pohon cemara, lalu menghamparkan sajadah usang. Di tempat sunyi seperti ini, setiap sujud serasa memeluk bumi, dan setiap zikir seolah menembus langit ketujuh. Setelah sholat dan berzikir, Wali Paidi duduk bersila menghadap danau. Permukaan air tampak berkilau aneh, seperti ada cahaya samar yang bergerak di bawahnya. Mendadak, angin berhenti, air danau menjadi tenang bagai cermin. Suara jangkrik lenyap, dunia seakan berhenti bernafas. Dari balik kabut yang mengambang di atas permukaan danau, muncul sosok perempuan berjubah hijau zamrud. Langkahnya ringan, tak menimbulkan suara apapun. Rambutnya terurai panjang, dihiasi mahkota kecil dari daun dan bunga hutan.
Wajahnya tak bisa dibilang cantik dalam ukuran manusia, tapi sejuknya bisa menenangkan gunung yang marah. Wali Paidi hanya tersenyum. "Sampean siapa ya?" tanyanya lembut, tanpa rasa takut sedikit pun. Perempuan itu berhenti di tepi danau. Suaranya merdu seperti gemericik air, namun mengandung kesedihan yang dalam. "Aku adalah salah satu dayang dari Sang Dewi Rengganis, yang kini hanya jadi cerita bagi para pendaki. Aku penjaga danau ini, penjaga keheningan yang kau sentuh malam ini dengan sikirmu." Wali Paidi menunduk hormat, bukan karena tunduk kepada makhluk, tapi karena menghargai ciptaannya. Dayang itu melanjutkan, "Sudah ratusan tahun, kami menunggu seseorang yang datang dengan cahaya, bukan dengan caci, bukan dengan sesaji." Ia kemudian mendekat, dan dari balik jubahnya mengeluarkan setangkai bunga biru, yang tampak tak berasal dari dunia ini. Kelopaknya seperti kaca, dan bagian tengahnya bercahaya lembut. "Bunga ini hanya tumbuh dari sikir yang tulus. Ambillah, dan bawalah hingga kau bertemu Sang Dewi. Jika bunga ini mekar penuh di puncak nanti, maka engkau telah diterima. Tapi jika layu, maka jalanmu harus kembali," ujarnya. Wali Paidi menerimanya dengan hati-hati, lalu mencium kelopak bunga itu. Harum semerbak, tak seperti bunga dunia. Harumnya seperti bau surga, yang pernah diceritakan para kekasih Tuhan. Ia bertanya, "Mengapa Dewi Rengganis masih ada di gunung ini? Bukankah tugas para ratu telah usai saat tahta ditinggalkan?" Dayang itu menatap danau. "Dewi kami belum pergi, karena hatinya belum tenang. Sejak kerajaan runtuh, tempat ini dijadikan ladang pemujaan, bukan tempat suci. Ia menangis setiap malam, karena namanya dibawa-bawa dalam kesyirikan." Wali Paidi menghela napas panjang. Manusia memang mudah tertipu keindahan, tapi lupa kepada yang maha indah. Dayang itu tersenyum, namun matanya basah. "Sampaikan padanya, wahai Paidi, bahwa bumi belum kehilangan orang-orang bersih. Kau bukan utusan kerajaan, tapi cahaya dari langit." Setelah berkata demikian, kabut mulai menelan sosok sang dayang. Suaranya menghilang pelan seperti bisikan daun. Wali Paidi menatap bunga di tangannya. Tangkainya hangat, dan kelopaknya tampak makin bersinar dalam genggamannya. Ia menatap langit, yang mulai memancarkan bintang-bintang. Hatinya mantap, langkahnya telah diberi tanda. Malam ini bukan sekadar malam. Ini adalah tamu yang membawa undangan dari langit dan bumi, gumamnya pelan. Ia bersujud sekali lagi di tanah tepi danau, lalu tidur beralaskan sajadah. Tapi dalam tidurnya, ia tidak benar-benar tidur. Ia mendengar suara gamelan lembut dari dasar danau. Ia melihat bayangan istana berkilau di tengah air. Dan dari kejauhan, suara lembut perempuan berbisik, "Tunggulah aku di puncak, Paidi." Fajar belum juga tampak. Kabut tipis menggantung, seperti tirai gaib, yang memisahkan dunia manusia dan dunia arwah. Setelah pertemuannya dengan Dayang Dewi Rengganis, Wali Paidi terbangun dari tidur yang aneh. Tidak seperti tidur biasa, tetapi lebih mirip sebuah perjalanan batin, yang meninggalkan jejak cahaya di dalam hati. Ia bangkit, mengambil air wudhu dari danau, lalu menunaikan sholat tahajud. Suasana benar-benar hening, bahkan jangkrik pun enggan bersuara. Tapi justru dari keheningan itulah suara-suara asing mulai muncul. Pertama, terdengar derap langkah kaki di antara semak-semak. Lalu suara tawa lirih, disusul dengan bunyi gesekan karier dan logam yang diseret. Wali Paidi menoleh, dan betul dari arah selatan danau, muncul 3 orang pendaki muda. Mereka terlihat kebingungan, wajah pucat, dan pakaian mereka lusuh seperti telah berminggu-minggu di hutan. Salah satu dari mereka, perempuan berjilbab, mendekat ke arah Wali Paidi. "Mas, base camp ke arah mana ya?" tanyanya dengan suara gemetar. Wali Paidi bangkit, matanya meneliti mereka satu per satu. Ada yang wajahnya tertunduk, dan ada yang bibirnya komat kamit, seolah terus mengulang satu doa yang tak selesai. "Dari mana sampean semua?" tanya Paidi lembut. "Kami, dari Surabaya."
Hilang. Sudah seminggu, jawab lelaki kurus yang matanya cekung. Wali Paidi menunduk, memejamkan mata. Ia melihat sesuatu. Dalam sikirnya, terbuka tabir tipis yang menunjukkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketiga pendaki ini, bukan lagi manusia hidup. Mereka adalah arwah pendaki yang hilang, tersesat di rimba Argopuro bertahun-tahun lalu, tak pernah ditemukan jasadnya. Mereka terjebak antara dunia dan alam barzakh, karena satu sebab, mereka meninggal dalam ketakutan, dengan harapan untuk ditemukan. Wali Paidi menghela napas. Ia tahu, tugasnya malam ini bukan menolong tubuh, tapi membimbing ruh-ruh yang tersesat. Ia duduk bersila. Sini saudara, ayo kita istirahat sama-sama di sini dulu. Aku bacain sesuatu ya. Ketiga arwah itu menurut. Mereka duduk mengelilingi Wali Paidi, masih dalam kondisi samar. Satu di antara mereka bahkan tidak menyadari bahwa tubuhnya tidak menapak tanah. Wali Paidi mulai membaca surat Yasin. Suaranya pelan, namun menggema. Getarannya seperti merambat ke udara dan danau. Kabut berputar pelan. Angin sempat diam, seolah turut mendengarkan. Saat sampai pada ayat, Salamun, Qaulam mir Robbir Rohim. Wajah para arwah itu mulai berubah. Pucat mereka menghangat. Mata mereka meneteskan air mata bening. Wali Paidi lalu berkata pelan, sampean semua sudah wafat. Tapi rahmat Allah luas. Jika sampean semua ikhlas, ayo sama-sama menghadap dengan husnul khotimah. Salah satu dari mereka menjerit. Tapi kami takut, kami banyak dosa. Paidi tersenyum. Wong dosa kok takut, wong syirik aja dimaafkan asal taubat, apalagi hanya takut. Allah lebih dekat dari ketakutan itu sendiri. Tangis ketiga arwah itu pecah. Perlahan tubuh mereka memudar, seperti kabut yang terkena cahaya matahari. Tapi sebelum hilang, perempuan berjilbab itu sempat tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Mas. Nama saya Ratih. Tolong sampaikan pada ibu saya di Surabaya, saya tenang sekarang." Wali Paidi mengangguk. Insya Allah. Jika Allah izinkan, pesanmu akan sampai. Begitu cahaya pagi mulai muncul dari balik barisan pohon, ketiga arwah itu telah tiada. Danau kembali sunyi. Tapi hati Wali Paidi bergemuruh haru. Ia tidak hanya melintasi hutan, tapi juga menembus batas alam, yang tak terlihat oleh mata biasa. Ia menatap bunga biru pemberian Sang Dayang, bunga itu kini lebih bersinar. Seolah setiap amal, setiap ayat, membuatnya semakin hidup. Dan itu berarti, ia makin dekat pada pertemuan agung, Dewi Rengganis di puncak Argopuro. Sambil melipat sajadah, ia berucap pelan, "Ya Allah, Engkau lebih luas dari semesta, tapi Engkau hadir di hati yang ikhlas." Langkahnya pun kembali menapaki jalur, menyusuri punggungan menuju puncak. Langit pagi di atas jalur puncak Argopuro, menyala merah kemasan. Kabut masih menari-nari di sela-sela semak Edelweiss. Udara mulai menghangat, namun Wali Paidi tetap mengenakan sarung dan kemeja hitamnya, yang sedikit lembab oleh embun. Langkah demi langkah ia lalui tanpa tergesa. Bunga biru pemberian Dayang Dewi Rengganis, terselip aman di dalam kitab kecilnya. Anehnya, bunga itu kini semakin bercahaya, bahkan terasa hangat jika disentuh. Seolah menandakan bahwa waktu pertemuan besar telah mendekat. Sesaat setelah melewati batas vegetasi, jalur menjadi lebih landai, dan terbentanglah sebuah dataran lapang. Di tengahnya berdiri sebatang pohon tua, besar dan bercabang lebat, yang tak tercatat di peta manapun. Rantingnya menjuntai seperti lengan-lengan yang memanggil. Saat Wali Paidi hendak melangkah ke bawah pohon itu, angin tiba-tiba berhenti. Burung-burung senyap, kabut menggumpal membentuk tirai putih. Lalu, dari balik tirai itu, terdengar suara lembut. "Sudah lama aku menantimu, wahai yang bersarung di langit." Muncul sosok agung Dewi Rengganis. Ia mengenakan jubah putih keperakan, rambut panjang disanggul, wajahnya bening seperti air telaga, tetapi sorot matanya menyimpan kesedihan yang panjang.
Di kepalanya tersemat mahkota dari bebungaan, dan batu permata yang berpendar cahaya halus. Wali Paidi menunduk, bukan dalam ketundukan hamba kepada makhluk, melainkan sebagai bentuk adab terhadap makhluk yang dicipta Allah. "Sampean, Dewi Rengganis?" tanyanya. Dewi itu tersenyum samar. "Aku bukan sekadar nama yang tertinggal dalam hikayat. Aku adalah jiwa dari negeri ini. Dahulu aku memerintah dengan cinta dan menjaga kesucian tanah ini. Tapi setelahku, manusia mencemarinya dengan keserakahan dan sesaji. Mereka menyebut namaku, tapi tak mengenalku." Ia menunjuk ke langit. "Lihat, sudah berabad-abad aku menunggu ada manusia datang dengan zikir, bukan dengan dupa. Dengan cinta, bukan dengan takut." Wali Paidi menjawab lirih, "Maafkan kami, wahai Ratu Tanah Tinggi. Banyak dari kami yang lupa bahwa yang gaib bukan untuk disembah, tapi untuk dipahami sebagai rahmat." Dewi Rengganis mendekat. Tangan halusnya menyentuh bunga biru di genggaman Wali Paidi. Seketika, bunga itu mekar sempurna, warnanya menjadi seperti kristal biru laut, dengan cahaya putih menyala dari kelopaknya. Ia tersenyum haru. "Itu tandanya kau telah melewati batas antara alam, antara dosa dan cahaya. Kau bukan pendaki biasa, Paidi. Kau adalah penyampai." "Penyampai untuk siapa?" tanya Paidi. "Untuk manusia. Bahwa tempat ini bukan sekadar gunung, bukan pula tempat pengusiran kutukan seperti cerita para pendaki. Ini tempat suci yang ditinggalkan ruh-ruh suci. Beritahukan kepada mereka, jangan datang dengan hawa nafsu, tapi datang dengan hati." Dewi Rengganis selalu menengadah ke langit. "Sebentar lagi aku akan kembali ke asal. Setelah ini, tak akan ada lagi penampakan, tak ada lagi pasar gaib. Gunung ini akan kembali diam, seperti awal diciptakan." Tetes air mata jatuh dari matanya. Namun aneh, air mata itu berubah menjadi butiran embun bercahaya, yang turun pelan, lalu meresap ke tanah. "Bawalah pesan ini turun gunung," katanya. "Dan bawa bunga itu ke danau. Tanam di tempat kau bersujud." Wali Paidi mengangguk pelan. "Insya Allah, aku akan sampaikan." Dewi Rengganis menatapnya dalam-dalam, lalu melangkah mundur. Cahaya dari tubuhnya makin kuat, lalu berubah menjadi kabut putih yang naik perlahan ke langit. Saat kabut itu menghilang, langit di atas Argopuro terbuka sedikit. Cahaya matahari menembus langsung ke bunga biru di tangan Wali Paidi. Bunga itu mengeluarkan bunyi halus, seperti denting doa yang bergetar dalam jiwa. Wali Paidi menatap langit, lalu berucap, "Ketika manusia berhenti meminta kepada makhluk, maka makhluk akan kembali ke Sang Kuasa." Ia pun duduk bersila di bawah pohon tua, mengambil kitab kecilnya, dan menulis. "Jika engkau naik gunung, naiklah untuk menunduk. Jika engkau ingin mendaki, mendakilah dalam dirimu sendiri." Langkah Wali Paidi kembali menyusuri jalur sempit menuju puncak. Udara masih dingin, namun berbeda dari sebelumnya. Ada ketenangan yang mengalir bersama angin, seperti bumi baru saja bersujud, dan kini tengah menanti salam dari langit. Bunga biru yang ia genggam telah mekar sempurna. Kelopaknya terus memendarkan cahaya lembut, seolah menjadi pelita yang menuntun setiap pijakan. Sesekali ia berhenti, menatap langit yang mulai berpendar jingga. Saat tiba di titik tertinggi, di antara hamparan batu-batu puncak Argopuro, Wali Paidi berdiri tegak menghadap timur. Angin di ketinggian mengibarkan ujung sarungnya. Di hadapannya, langit mulai membelah. Merah, emas, dan semburat ungu menyatu membentuk tabir cahaya, yang sulit dijelaskan dengan bahasa dunia. Fajar mulai terbit. Perlahan, bulatan matahari naik dari balik cakrawala, menyinari gunung, dan menyapu sisa-sisa kabut terakhir. Tapi cahaya ini berbeda. Bukan sekadar hangat, ia seperti memeluk seluruh tubuh dan menembus ke dalam ruh. Wali Paidi menutup mata. Di dalam dadanya, zikir bergetar. La ilaha illallah. Getaran itu menyebar ke seluruh tubuh, seperti gelombang tak terlihat. Batu, tanah, pohon-pohon,
Semua terasa ikut bersikir bersama. Tiba-tiba, langit di atasnya berpendar lebih terang. Suara halus terdengar, bukan dari bumi, bukan pula dari jin, tapi dari arah yang tak bisa ditunjuk. Wali Paidi lalu bersujud, sujud paling dalam dalam hidupnya. Sujud yang bukan hanya merendahkan kepala, tapi meniadakan diri. Di dalam sujud itu, ia tidak lagi Wali Paidi. Ia hanya satu titik kecil di hadapan samudera tak bertepi yang bernama Tauhid. Ketika ia bangkit dari sujud, senja sudah hilang. Matahari naik perlahan, menyinari wajahnya. Wali Paidi duduk bersila, tangannya membuka kitab kecil, dan menuliskan satu kalimat. Matahari hanya menghangatkan tubuh, tapi zikir menghangatkan ruh. Ia menatap bunga biru sekali lagi. Cahaya bunganya mulai meredup, lalu meleleh perlahan seperti lilin, dan berubah menjadi sebutir embun. Embun itu meluncur ke tanah, menyatu dengan bumi Argopuro. Dengan langkah mantap, Wali Paidi mulai turun gunung. Di sepanjang jalur, ia tak lagi merasa sendiri. Angin menyapa seperti sahabat, burung bersiul seolah mengiringi, dan setiap langkah seakan meninggalkan jejak doa. Sesampainya di taman hidup, ia berhenti di tepi danau, di tempat ia sujud. Ia menggali tanah dengan tangannya sendiri, lalu menanam kembali bunga biru itu, dalam bentuk embun yang ia tampung dalam daun. Semoga tempat ini jadi taman hidup, bukan taman pelarian, ucapnya lirih. Saat ia menoleh untuk melanjutkan perjalanan, bayangan seorang wanita berjubah putih, tampak berdiri jauh di tengah danau. Dewi Rengganis tersenyum tanpa berkata. Ia kemudian memudar perlahan bersama kabut, meninggalkan kesunyian yang suci. Wali Paidi akhirnya sampai di base camp Baderan. Penjaga base camp menatapnya heran. Mas santri ini, naik sendirian 4 hari lalu, iya. Tapi, barusan saya dengar berita kalau jalur sedang ditutup. Banyak suara aneh terdengar dari danau. Paidi hanya tersenyum. Mungkin itu suara yang tak didengar oleh telinga, tapi didengar oleh hati. Ia menyalami penjaga, lalu berjalan keluar base camp. Tak ada bising, tak ada cerita heroik. Hanya ada ketenangan, dan bunga biru yang tumbuh dalam dirinya, bunga yang tidak mekar di tanah, tapi di hati yang mengenalnya.